Abdullah Gimnastiar atau AA, Gim seorang pendakwah, yang terlahir dengan nama Yan Gimnastiar. Selain pendakwah, AA, Gim juga seorang penyanyi, penulis buku, penerbit, pengusaha, dan pendiri pondok pesantren Darut Tauhid. AA, Gim dikenal sebagai seorang pendakwah yang humoris. Selain itu, dia dikenal sebagai pendakwah yang mengajarkan pengendalian diri, nurani, toleransi, dan keteguhan iman. Dakwahnya mudah dicerna dan menyenangkan serta menyejukkan hati. Mari kita simak kata-kata bijak beliau. Sehalus-halusnya musibah adalah ketika kedekatan kita dengan Allah perlahan-lahan tercabut. Dan itu biasanya ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah. Lakukanlah segala pekerjaan dengan maksimal, sebab mengerjakan sesuatu setengah-setengah menunjukkan keraguan-raguan, dan ragu-ragu adalah sifat orang munafik. Puluhan tahun sampai saat ini kita hisap tenaga, keringat, air mata orang tua, mereka sampai rela berkorban nyawa mempertaruhkan hidupnya, hanya untuk kita. Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri terhadap kekuatan dan kematangan pribadinya. Kesombongan bukanlah saat kita senang memakai pakaian bagus, namun kesombongan adalah tatkala kita meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Iman yang teguh adalah kekayaan termahal yang menjadi modal terpenting untuk meraih kemudahan dalam hidupnya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika dalam kondisi lapang dan mampu, maka janganlah kita menunda-nunda bersedekah sampai tiba waktu sempit. Jika Anda merindukan keindahan maka berbuatlah kebajikan karena kebajikan ialah budi pekerti yang indah sedangkan dosa ialah perbuatan yang menyesakkan dada. Kegagalan biasanya disebabkan oleh satu kelemahan manusia yaitu tidak adanya keseimbangan antara keinginan dan kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar. Keluh kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Ketika manusia diuji kesulitan, banyak sekali yang selamat. Namun ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung jadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Pastikan transaksi belanja kita bernilai ibadah yaitu tidak semata hanya tukar-menukar uang dengan barang saja, tapi harus mempunyai nilai lebih dari itu. Allah mencintai kita dengan dua hal, dalam larangannya ada keburukan yang dijaga bagi kita, dalam perintahnya ada kebaikan yang diberi kepada kita. Kedengkian tidak akan mengubah sesuatu menjadi lebih baik kecuali akan mengubah keadaan diri menjadi sengsara, hina, dan cenderung menzalimi orang lain. Pastikan kita sudah bersedekah hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Saudara kita adalah siapa yang terhubung ikatan keimanan antara kita dengan mereka, walau tidak satu darah satu bangsa. Waspadalah ketika ibadah sudah mulai malas dan maksiat mulai sering dilakukan, karena itu adalah pertanda mulai memudarnya perhatian Allah kepada kita. Waspadalah terhadap barang mahal, bagus dan mewah, karena akan memperbudak diri kita, takut rusak, hilang, minimal diperbudak ingin pamer. Kejujuran membuat pesona tersendiri yang dapat menyentuh nurani dan menuai kekaguman serta memanen kewibawaan. Kemalangan adalah sebuah ujian yang harus dijadikan sebagai kekuatan yang bernilai bukan kelemahan yang akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Nasihat yang baik adalah nasihat yang benar, penuh makna dan bermanfaat bagi yang mendengarnya, bukan nasihat kepalsuan. Carilah ilmu dan hikmah dari orang-orang dermawan. Mereka mungkin tidak kaya harta namun melimpah kasih sayang. Jangan katakan pertolongan Allah datang terlambat. Boleh jadi kita sendiri yang terlambat menjemput pertolongan itu. Kiat hidup sukses dalam kesederhanaan yaitu sikap tenang, terampil, tertib, tekun, tegar, dan tawadu. Saudaraku, kebahagiaan dunia sesungguhnya bukanlah terletak pada dunianya melainkan dari sikap kita yang benar dalam menyikapi segala kejadian yang ada. Setiap ketaatan berbuah kebaikan dan kebahagiaan, setiap kemaksiatan berakhir dengan penderitaan. Tukar watak permusuhan dengan kasih sayang dan saling memaafkan. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar di sisi Allah. Bekerja keras. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Jangan merasa berjasa atau paling mulia, karena sesungguhnya semua itu hanyalah karunia Allah. Betapa indahnya budaya saling mengoreksi, menasihati, dan mengingatkan dalam kebaikan karena dari sanalah rasa percaya diri akan tumbuh. Diri kita merdeka, lapang dan bahagia, bila tak takut orang mengetahui diri ini apa adanya. Ingatlah hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lainnya. Cobaan tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan.
Jatuhnya wibawa seseorang manakala tidak selaras antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ia perbuat. Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis dan kita tidak akan pernah menjadi orang produktif. Jikalau dosa kita menggunung tinggi, maka ampunan Allah melangit luas, jadi jangan pernah sungkan untuk bertobat. Bertobatlah dari sekarang. Orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri, yaitu, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Orang yang ikhlas tidak silau oleh gemerlapnya dunia, sehingga dia tidak pernah mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Orang yang sibuk membangun topeng akan selalu dijajah topengnya sendiri. Orang yang membangun pribadi tak gentar kehilangan topeng. Tidak ada orang miskin atau kaya. Yang ada hanyalah hamba Allah yang dititipi rezeki yang berbeda sebagai bekal ibadah. Ada nilai yang lebih tinggi dari doa, yaitu peluang perubahan diri menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih cemerlang, dan lebih dekat dengan Allah. Berhati-hatilah bagi orang yang ibadahnya temporal, karena bisa jadi perbuatan tersebut adalah tanda-tanda belum sempurna keikhlasannya. Jika kemudahan yang kita dapatkan membuat kita semakin jauh dari Allah, itu adalah musibah karena kita telah gagal menyikapi kemudahan itu. Orang yang mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain akan memetik buah dari perbuatannya berupa kegagalan perjuangan diri. Salah satu ciri orang sombong adalah suka membangga-banggakan diri dan keluarganya di depan orang lain agar mereka kagum kepadanya. Alangkah beruntungnya jika orang yang kita teladani adalah orang yang sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Berdoalah untuk sebanyak-banyaknya orang dengan sebaik-baiknya doa, maka insya Allah semua doa itu akan kembali kepada kita. Beribadah dengan benar hidup tanpa memaknainya sebagai ibadah ibarat hidup tanpa pondasi yang kuat. Beribadah dengan benar membuat kita semakin tawadu. Betapa indah para penyair merangkai kata-kata, namun sedikit saja dari ucapan mereka yang membekas di hati. Kalau kita tetap berjuang menegakkan keadilan, tidak akan berkurang kemuliaan kita walaupun dianiaya siapapun. Kasih sayang Allah ada dalam setiap ketentuannya karena ketidaktahuanlah hanya sedikit manusia yang merasakannya. Kedudukan kekasih Allah dapat diraih ketika seseorang selalu berusaha menjaga kesucian hati serta terus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Keindahan dan keluhuran pribadi akan nampak dari kesanggupan diri untuk bersabar atas musibah dan kesulitan yang menimpa. Rezeki itu tidak identik dengan uang dan harta, karena rezeki yang paling berharga dalam kehidupan adalah kejujuran untuk mengakui kesalahan yang diperbuat. Suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang, terhormat dan berjaya selain hina dan menderita. Bekerja keras. Tahu tentang agama dan senang mengamalkannya tidak otomatis membuat kita mulia dalam pandangan Allah, sebab kunci utamanya ada pada keikhlasan hati. Hati adalah potensi yang bisa melengkapi otak cerdas dan badan sehat sehingga seorang menjadi insan yang mulia dalam pandangan Allah. Ingatlah hidup hanya satu kali, ibadah adalah tiangnya. Tanpa tiang yang kokoh hidup ini akan ambruk dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Jangan menyalahkan siapapun jika hidup kita terpuruk. Pada dasarnya, semua itu terjadi karena kita salim terhadap nikmat Allah. Jangan pernah membela orang salim agar menang dengan mencelakai orang syalih. Takutlah akan balasan dari Allah. Kenikmatan bagi orang yang diuji dengan kesusahan karena dia berhasil membuatnya lebih dekat kepada Allah dengan evaluasi diri, taubat dan memperbaiki diri. Kesabaran itu tidak menjadikan diri lemah dan terhentinya beramal.